pecah banget. Saya juga sampai kena batu paping mas. Paping blok itu yang kotak itu. Nah, bocor nggak tuh? enggak, soalnya saya pakai tas. Ya kan perlindungan kan tas tuh. Tas tuh. Oh anjing, tadi obrolannya sampai mana ya? Gara-gara kamera bangsat jadi mulai lagi. Oke, ini kita kedatangan tamu Billy dari Neper, banyak yang request. Bang, panggil STMI dong. Nah ini kita coba berusaha buat ngundang satu persatu requestan dari kalian. Sekarang kita ada Billy nih, perwakilan dari Neper. Perkenalkan sedikit tentang lo, Bill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Billy. Biasa disebut Billy, soalnya nggak ada nama samarannya. Angkatan di Neper tahun 2017. 2017. Iya. Neper. Itu apa dalam isi kepala lo bisa masuk ke Neper itu gimana ceritanya? Ceritanya pertama itu udah tertarik STM dari zaman SMP. Tertariknya karena grup di Facebook. Kalau nggak salah grupnya itu STM War of Danger kalau nggak salah. Grupnya itu. STM War of Danger. Iya, nah di situ postingan itu tuh saya amati terus pas masih zaman SMP tak amatin terus wah ini seru nih kayaknya masuk nih. Berarti Iya. Grup Facebook. Nah, STM start grup sejak SMP berarti. Iya, betul. Saya amati terus. Wah, ini kayaknya satu frekuensi nih sama saya nih. Masuk kayaknya kayak saya di sini bakal banyak temen gitu. Terus bisa ke SMK Negeri Perjuangan itu gimana ceritanya? Kan banyak tuh sekolah-sekolah yang lain juga tuh. Itu gimana ceritanya bisa masuk Neper? Ceritanya masuk Neper itu ada lomba pramuka waktu SMP. SMP. Ya, SMP. Nah, lombanya kebetulan di SMK 1. Nah, sekolah SMP saya kan kecil. Nah, waktu masuk SMK 1, saya kaget, wah, ini sekolah keren banget kan. Gede banget gitu. Luar biasa kayaknya sih kalau saya bisa masuk sini kan. Terus saya inget-inget, wah, mau sekolah lah di sini lah kata itu. Nah, terus lulus saya coba daftar ke situ ke SMK 1 kan. Neper berarti. Nah, di situ ada jurusan banyak kan. Saya pilih tuh jurusan TKR sama mesin. Ya. Itu lewat PPDB. Nah, adu nilai itu PPDB. Yang paling besar masuk. Nah, yang kecil udah gugur. Berarti pas itu lo gugur. Nah, gugur, tapi ada pilihan ketiga. Nah. Kalau syaratnya kalau kamu mau masuk pilih 3 jurusan. Nah, milih jurusan teknik gambar bangunan, listrik, atau PTU. PTU apa tuh PTU? Pendingin tata udara. Oh, ya. Nah, ya terus AC itu loh. Iya, berarti lo pilih Teknik gambar bangunan. teknik gambar bangunan. Berarti bisa gambar-gambar bangunan dong? Sketsa bisa. Sketsa ya? Iya. Model kayak semacam dena rumah gitu loh. Tampak depan. Itu mempelajarinya mengenai bangunan-bangunan seperti itu gambaran. Itu pas lo masuk ke Neper ada pikiran tentang wah ini sekolah salah satu sekolah yang dalam arti di setiap satu minggu di hari biasa itu ada intensitas keributannya cukup tinggi lah. Ada nggak lo pikiran ke situ pas sebelum masuk Neper? Kalau berpikiran seperti itu sih ada karena saya udah mengetahui infonya melalui fanspage di Facebook itu tuh. Nah semenjak itu saya dalamin. Cuman saya belum ada niatan mau terjun ke dunia pertawuran. Berarti masalah ribut-ribut mah nomor sekian lah ya. Emang lo tertarik sekolah di situ karena pas perlombaan pramuka itu. Iya, nah dengan jumlah sekolahnya yang besar kan, jadi saya tertarik gitu. Pas di Neper berarti semester berapa lo lo ibaratnya ikut-ikutan tawuran, ikut-ikutan ribut itu masuk semester berapa itu? Sejak dari pertama masuk STM sih.
Udah langsung dari kelas 1 langsung. Cuman pertama kenal anak-anak basis. Nah, itu waktu saya eskul pramuka. eskul. Iya, eskul pramuka. Jadi sebelum kita mengadakan camping kelas 1, itu ada eskul pramuka. Istilahnya gitu, biar nggak kaget kalau udah di camping gitu. Nah, itu hari Sabtu. Sabtu masih berangkat tuh, masih berangkat. Nah, waktu itu saya pulang eskul. Keluar kan dari sekolah, saya langsung niatnya mau pulang itu Mas, langsung pulang. Cuman waktu di jalan Bebas itu saya lihat kok banyak banget anak-anak tuh. Kayaknya nih seragamnya sama Mas, seragamnya sama saya. Berarti kan, nah ini nih satu sekolah sama saya kan, penasaran tuh. Wah ini kayaknya yang sering ada di benak saya tentang anak basis. Nah, saya coba masuk tuh, saya coba satu kan. Bang, mau kemana? Saya tuh. Mau pulang, Mas. Aku mau pulang, kata saya tuh ya. Ke arah mana ya? Saya pulangnya ke arah barat. Nah, ya udah kan. Saya ikut lah, kata saya tuh. Sedangkan lo balik ke arah utara. Nah, Nah, di kan barat ke utara. Berbeda. Nah, dia tanya, emang baliknya mendi? Iya. Nah, saya kan bahasa Cirebonnya, kamu mau pulang kemana? Gitu. Nah, saya jawab tuh, saya pulangnya ke utara, ke Suranenggala. Nah, itu bilang itu. Jadi kamu turun ntar di mana? Di Kedaung aja, kata saya tuh. Nah, ntar saya dari Kedaung lanjut nerusin Elop. Iya. Nah, terus nyampe kan kalau udah Elop gitu. Basis pertama dari sekolahan lo sampai lo lulus itu lo masuk basis mana? Kalau basis sih saya masuknya di LOR. Nah, basis LOR. Iya, basis LOR. LOR itu bahasa Indonesia Utara. Nah, cuman semenjak saya kelas 2 itu saya modifikasi, bukan artian dalam mengganti nama, enggak. Jadi istilahnya biar nama Neper itu muncul di permukaan, bukan identitas lah ya. Identitasnya gitu, maksudnya identitas anak utara gitu. Kalau di luar kan LOR kan gak ada yang tahu tuh LOR itu apa gitu. Kalau Soldier of North kan, oh ini prajurit tempur dari utara gitu. SON. Iya Son, iya saya ubah jadi Soldier of North. Soldier of North. Kalau basis sih banyak, saya ngalong-ngalong aja soalnya. Oh berarti lo nggak di satu basis lo tongkrongin, tapi lo emang di sekolah itu lo nongkrong sama basis manapun dimanapun. Soalnya emang tujuannya cari temen sebanyak-banyaknya gitu. Jadi berangkat lewat lewat barat ke Sting. Ya banyak lah istilahnya ke Sting, bukan cuma Sting aja, ke kota juga pernah nongkrong sama anak kota, sama anak-anak Cirebon Timur pernah. Pokoknya mencari teman sebanyak-banyaknya gitu istilahnya sih. Nah, masalah temen di sekolahan lo pasti ada kan, ibarat kata cewek yang cantik lah ya. Primadona. Iya. Kan kalau anak-anak nongkrong nih kalau depan kelas, kalau nggak depan warung, selain ngobrol ngawur ngalor ngidul, pasti juga godain cewek dong, perhatiin cewek dong. Nah, ada nggak tuh cewek yang pas zaman lo sekolah lo incer waktu itu? Waktu saya incer sih kebetulan nggak ada sih. Nggak ada. Berarti lo nggak tertarik sama cewek di Neper? Ya bukan nggak tertarik, emang soalnya belum ada arah ke situ Mas. Tapi kalau teman-teman sih emang banyak, misalnya kan apalagi STM kan banyak cowoknya dikit ceweknya kan. Jadi ada aja yang nonjol gitu. Apa tuh yang nonjol lo? Ya misalnya cewek yang sering digodain lah istilahnya. Yang emang cewek terkenal di situ lah. Iya, cewek yang situ. paling kalau sekarang paling hype ya. Iya di anak-anak. Siapa tuh? Kalau namanya sih disamarin lah. Pokoknya anak-anak pasti tahu di angkatan 2017 gitu. Angkatan 2017 di Neper pas zamannya Billy ada cewek yang paling cantik katanya, yang paling ibaratnya bacol kalau zaman sekarang bahasanya bacol. Bacol anak-anak pas di tahun 2017 nanti komen aja itu siapa ceweknya. Kalau bisa langsung di-tag aja akunnya siapa. Gitu. Nah, di basis kita lanjut di basis tadi Sting. Ya. Sting tuh ibarat kata tempat nongkrongnya anak-anak negeri di situ ya. Ya betul.
di pusat barat. Pusat Barat Iya. Sting. Ceritanya gimana? Itu Sting bisa jadi tempat tongkrongan anak-anak negeri sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih Sampai ada. sekarang, dan itu intensitas keributannya itu paling tinggi katanya di situ, zona ributnya. Ya, bisa dibilang. gesekannya kenceng di situ, Ya. Mas. Itu ada cerita apa gitu loh kalau misalkan di Sting yang lo ingat? Jadi pusat basis anak-anak barat itu emang di Sting, Mas. Sting. Jadi dari barat manapun, dari Plumbon, dari Arjawinangun, pokoknya perbatasan Indramayu Cirebon, pasti singgah di situ dulu biasanya. Sting dulu ya? Iya, di Sting dulu. Kalau anak yang basis yang emang bener-bener mau berangkat bareng, terus Pasti. dapat seru-seruan, pasti pasti Tikumnya singgah di situ. Di situ pasti. Apalagi acara besar tuh, Albes. Jadi di situ tempat persinggahan istilahnya. Anak utara nongkrong di Sting. Anak timur nongkrong di Sting. Anak selatan nongkrong di Sting. Semuanya pokoknya kumpul di situ kalau ada acara besar. Di Sting berarti ya. Iya, Tikum. pusatnya. Zaman-zaman ribut di Sting, apa yang lo inget? Yang paling gue inget sih, kita biasanya kalau di Sting nggak nyampe 40 orang. Paling banyak itu sekitar 30-an lah. Anak-anak kalau nongkrong tiap Iya. hari. Kalau tiap hari sih nggak nyampe 30, kemungkinan paling besar itu 25, 22 segituan. Dikit lah ya. Nah, sedikit lah. Nah, kita kumpul di gang, paling sempit sekali gangnya. Itu kalau nggak salah jalan masuk ke gangnya aja tuh 1 orang mungkin. Kalau orang gendut mungkin tutup itu gangnya, Mas. Itu kalau lari gimana itu? Kalau lari ya bergerombol, Mas. Bergerombol masuk itu ya yang paling cepet aja. Yang paling cepet Kalau yang di kadang depannya lolos. lama gitu gimana? Kita lurus ke sana mungkin. Oh. Lurus lagi. Nah, di situ paling ribut itu lawan biasa mereka satu patas. Kalau satu patas kalau di sini pepayu, Mas. Nah, pepayu mereka ada pepayu identitas mereka mungkin. Boles namanya. Oh ya, jadi ada satu Kopayu yang emang itu langganannya anak-anak rival. Nah, anak-anak rival. Nah, anak-anak rival itu pas zaman saya memang sedang ramai istilahnya. Banyak tuh anak-anak rival. Rivalnya pokoknya lebih banyak dari kita lah jumlahnya. Iya. Itu ya, mereka berangkat satu batas penuh, atas bawah sampai motoran juga ada, Mas. Biasa motoran duluan tuh. Oh, motor dulu nggak Motor mobil dulu, yang motor dulu mancing istilahnya lah. Sweeping lah ya. Iya, kita kalau motoran jarang ladenin, Mas. Jadi kita nunggu yang ramenya lah istilahnya. Iya. Kalau motor sih pancingan aja. Soalnya ada pernah kejadian nih kita ladenin yang motor di belakang ada yang rame, jadi bingung istilahnya. Udah buat kesepakatan motor lewat, yang belakang pasti rame gitu istilahnya. Nah, mereka datang dulu satu patas kan. Kita biasa sih yang muncul tuh 3 orang di luar istilahnya kontrol. Iya, kontrol. yang jaga Kalau lah, ada di depan ada bolas langsung keprok-keprok siap gitu. Ada kodenya. Jadi kita yang di dalam gang udah langsung siap-siap gitu. Ada yang bawa batu macem-macem. Pas zaman saya sih kayak model BR, CR, pokoknya ya yang alat-alat tajam itu sedikit, Mas. Terus tidak begitu vulgar tuh bawahnya tuh. Nah, umpet-umpetan gitu. Takutnya kemungkinan polisi gitu. Iya. Nah, jadi umpet-umpetan. Kecuali ada depan nama musuh baru dikeluarin buat nakut-nakutin. Kalau buat ngelukain sih jarang. Jadi biasa buat nakut-nakutin aja. Ngegos aja biar anjing gitu semacamnya. Itu pas lo ribut waktu itu, Nah, ada korban nggak? Entah itu dari musuh atau dari basis lo? kalau musuh sih kurang tahu, Mas. Soalnya saya nggak ada di pihak musuh, jadi nggak tahu tahu musuh ada yang kena nggak gitu ya. Tapi di Kalau basis lo? Kalau di basis gua sih anak nasional ada jatuh, cuman alhamdulillahnya dia nggak apa-apa. Soalnya kebetulan kondisinya lagi chaos banget tuh. Nah, ada polisi. Kita mau balik lagi, mau nyolongin anak nasional itu, ada polisi langsung sep. Daripada kita kenal lagi kan, mundur. Berarti alhamdulillah teman saya udah aman sama polisi. Walaupun nama polisi tapi kan nggak kena sama musuh gitu. Nah, terus dengar kabarnya anaknya nggak apa-apa, cuman ditahan sama pihak polisi. Sore keluar, malah ketemu sama saya gitu. Alhamdulillah kan langsung ketemu. Saya tanyain kan gimana, nggak apa-apa, katanya aman, makasih aja gitu. Nah, selain itu di podcast kemarin nih yang belum lihat nih di atas ya, ntar kita taruh di linknya.
rival itu sering katanya penataran buat adik kelas yang baru, dan Siap. itu biasanya langsung datang ke tempat rivalnya, berarti ke tempat anak-anak lo, ke base Ya, lo. betul, Nah betul, itu betul. gimana tanggapan lo? Kalau misalkan ada kejadian penataran, pasti kan nyari keributan tuh. Iya. Nah, yang standby atau anak-anak yang siap tempur di tempat lo tuh ada selalu, atau misalkan emang anak-anak semua basis ibaratnya yang culun, yang ini juga ikut atau gimana? Kalau masalah penataran mereka itu kita nggak dengar kabarnya. Ya, Jadi itu tapi dadakan gitu ya. nah, tapi setiap ajaran baru kita pasti ada yang stay di situ, Mas. Oh, gitu. Ada yang stay di situ jaga-jaga, takutnya kan ada penataran Iya. kan. Tapi yang jaga di situ pasti ada anak-anaknya gitu. Dan itu semua basis, Semua basis. ada semua. Nah, iya. Nah, kalau di Nepper sendiri ada penataran kayak gitu nggak? Ada. Gimana tuh? Ya sama, kita juga kadang nyamperin ke sana, ke Nusantara gitu. Komprengan naik mobil truk gitu loh. Iya. Kan Nah, katanya dekat tuh, Sting sama basis Sting sama Nusantara tuh. iya dekat. Oh, Kita juga setiap kalau berangkat dari Sting pasti lewat sama SMK Nusantara pasti dulu. lewat tuh ya. Pasti lewat Nusantara, bundaran Kedaung, Iya. Doski, terus baru kita gitu sekolah kita lurus. Nah, itu penataran. Lo pasti pernah ditatar lo? Pernah Nah, cerita pas penataran lo gimana tuh? penataran itu Pas di masa lo iya baru masuk pas terus ditatar. hari Sabtu Mas, penataran hari Weekend Sabtu. lagi. Kalau pas jadwal saya ribut sih ada sampai di jadwal Mas ribut tuh. Pasti ribut tuh ada. Ada jadwal hari ya? iya hari Jumat Sabtu Mas. Tuh pasti ribut tuh hari Jumat Sabtu tuh. Ada aja nggak tahu ribut di mana aja pasti ada ribut Ada. hari Jumat Sabtu itu tuh. Nah, si kakak kelas senior saya udah janjian tuh sama sekolah negeri lah, sekolah negeri di kabupaten. Negeri di kabupaten. Iya, nah negeri di kabupaten. Musuh atau Rival. Rival. Rival kalau dia nggak ada aliansi, kalau dia sendirian berdirinya. Kan tuh sekolah tuh. Sekolah PL terkenalnya sih. Oh, PL. Ya. Iya, PL tuh namanya. Ya itu. Negeri Satu Mundu ya. Nah, iya itu. Nah, udah janjian tuh kakak kelas kita tuh. Nah, saya nggak tahu kalau hari itu hari penataran tuh, Mas. Cuman saya jalan di stop sama kakak kelas. Mau kemana? Mau pulang. Jangan pulang dulu. Oh, berarti lo waktu itu dijegar dulu pas mau pulang sama Iya, senior. hampir semua kelas 1 itu tuh dicegat semua, Mas. Pokoknya dari di depan perjuangan kan ada musola tuh gede, Mas, musolanya, Mas. Masjid kayaknya sih gede. Nah, dari masjid situ full anak kelas 1 semua sampai ke SMA 4. Iya. Anak kelas tahu. 1 semua tuh pas zaman saya tuh. Dijegat katanya. Jangan pulang dulu katanya. Penataran katanya ada PL katanya mau lewat katanya. Udah janjian sih katanya. Ya udah janjian tuh. Ya udah anak tungguin kan. Iya. Ribut tetep. Yang di belakang nih ada anak kelas 1 suruh depan semua. Depan sana, depan semua. Terus tetep aja kan ada yang mundur, ada yang- Nah, saya di tengah tuh, Mas. Mau mundur kan, saya kan namanya baru pertama Iya. kan ribut kan kaget. Iya. Batu wah, itu hampir 30 menit kayaknya ributnya itu. Setengah enam atau jam 5 sampai hampir mau maghrib. Lama ya? Lama ya. Iya ributnya. Sama- Soalnya emang udah nggak bisa dibendung, soalnya pelajarannya penuh Mas. Oh. Jadi jalan bebas kan ada 2 tuh, Iya. kanan kiri Iya. penuh Mas. Sama PL juga lumayan tuh. Nah terus saya coba kan saya mundur Mas. Di belakang ada yang bawa bambu. Ada yang bawa bambu, diginiin, jangan mundur. Maju terus. Wah, terus Itu dari basis lo berarti yang suruh maju terus. enggak dari kakak kelas. Itu soalnya penataran albes tuh, Mas. Iya. Jadi kakak kelas emang udah bagi peran sih, yang di belakang suruh jangan mundur, yang Iya. di depan mati Pak, jangan mundur terus, Iya, maju. pokoknya mah serang gitu. Iya, pas serang. penataran. Sampai akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Soalnya itu Bubarin. dibubarin sama pihak berwajib gitu. Langsung datang bubar kita udah. Nah, itu pas penataran dari pihak rival itu sama kelas 1 juga atau Kelihatannya sih kelas satunya mereka dikit deh. berarti ada kelas 2, 3-nya gitu campur ya? Kelihatannya sih banyaknya kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Soalnya kalau dari rival kan emang badannya gede-gede tuh, Iya. Mas. Kalau kita kan kecil-kecil soalnya. Jadi saya lihat, wah ini kelas 3 kayaknya nih gitu. Tapi ya Kelihatan ya badannya. iya, tekan
udahlah yang namanya disuruh kakak kelas kan namanya STM harus berani lah. Berani nggak berani harus berani. Sekarang sudah jadi alumni, lo masih sering tahu kabar adik kelas lo yang di neper nggak masalah ribut, penataran? Kalau kemarin kita undang tamu, dia masih kontekan, kadang dia juga ikut natar, kadang dia juga nge-BM. Nah, di lo gimana tuh? Kalau saya sih udah sibuk kerja jadi jarang, cuman tahu kabar sama kontekan aja. Kontekan tetap jalan. Terus juga kadang emang IG STM Neper Albes kan itu saya yang buat pertama, Mas. Nah, dari mulai saya baru masuk itu udah buat tuh. Tapi sekarang dipegang sama siapa adminnya? Dipegang sama adik kelas. Cuman berarti setiap admin pasti yang masih sekolah di Neper gitu. Iya, saya buka kalau ada acara-acara besar aja, Mas. Kalau ulang tahun kan kadang ada kalau kita ulang tahun kan kadang ada tamu tuh. Ulang tahun best berarti. Bukan ulang tahun Albes. Pokoknya Neper ulang tahun nih. Pasti ada tamu mau main nih, entah dari Semarang, Tegal, pokoknya Jakarta atau mana yang mau main, pasti DM IG kita, Mas. Nah, saya buka kan, saya bukain. Kalau gitu saya kasih kontak saya. Jadi silaturahminya, kalau silaturahmi aja saya sih datangnya, Mas. Kalau acara penataran saya udah nggak ikutan, karena saya sibuk kerja. Tapi sekarang mah emang ya di waktu-waktu tertentu aja lo datang. Iya, di waktu tertentu aja. Apalagi kalau tanding futsal tuh. Tanding futsal kan ada supporter kita kan, buat supporter ya dibuat sih sama kakak kelas. Terus saya salut tuh sama kakak kelas, abang-abang saya nih salut. Itu emang buat wadahnya anak-anak best buat berkarya tuh di situ, Bang. Berarti emang khusus alumni best, pokoknya semua elemen-elemen Neper, guru semuanya. Keren. Ikut serta di situ. Itu namanya Struggle Familia, Mas. Struggle Familia. Nah, itu lumayan udah sering dapat best sporter. Pokoknya sampai away ke Bandung, Dermayu, Jakarta, Bekasi. Keren. Nah, jadi alhamdulillah diikuti dengan performa tim futsal kita juga alhamdulillah bagus, bisa sampai tembus final nasional, pernah juara. Itu kurang mungkin di Bekasi kalau waktu itu juara. Kalau di Cirebon itu 1-2 pasti dapat. Tahun berapa tuh pas di Bekasi? Di Bekasi tuh tahun sekitar 2020 atau 2019. Oh, baru berarti ya? Baru Mas. Sampai sekarang juga masih aktif, cuman kan masih pandemi jadi anak-anak struggle udah jarang nonton lagi. Nah, di dalam waktu lo sekolah 3 tahun di Neper itu ada kejadian yang paling lo ingat nggak, kayak kejadian berdarah lah sampai teman lo jadi korban, entah itu kena CR, kena SM lah, kena. Tapi alhamdulillah sih pas temen saya paling pernah kebacok doang, Bang. Kebacok. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai koma ataupun ya amit-amit sampai meninggal lah. Enggak, alhamdulillahnya itu sekitar 4 jahitan, Mas. Waktu ulang tahun Neper. Ulang tahun Neper tuh. Saya masih PKL itu. Kejadiannya di mana tuh? Kejadiannya di dekat Sekolah Nusantara sih. Kebetulan kita kalau ulang tahun pasti arahnya ke barat, Mas. Karena kalau arah ke timur musuh kita PUI juga pasti larinya ke barat. Pasti nunggu kita di barat, apalagi di Nusantara kan. Lewat situ. Itu hampir semua sekolah aliansi kita tuh, hampir semua ke perjuangan aliansi itu. Berarti banyak dong. Banyak banget itu. Saya ributnya pecah banget, tapi emang perjuangan emang aliansinya banyak, Mas. Temennya banyak, soalnya kita yang datang di kita welcome lah. Apalagi niatnya baik kan buat silaturahmi, pasti. Iya, terus di komplek perjuangan juga ada berapa sekolah di situ ya? Itu 3. Nasional, Neper, Tamsis. Nah, Tamsisnya itu Semea, Mas. Iya. Kalau Tamsis yang SMK itu di Kanoman. Kita sering silaturahmi ke sana, Mas. Kanoman. Jadi berapa motor silaturahmi ke sana gitu. Berarti pas kejadian berdarah itu lo nggak ada di TKP? Ada di TKP. Waktu itu ya biasalah, namanya ulang tahun kan, sebisa-bisa harus hadir kan, apalagi dibilangnya saya kelas 3 nih udah mau lulus kan, harus hadir tuh. Hampir semua kelas 3 yang PKL hadir, Mas. Apalagi anak basis tuh pasti hadir di situ tuh.
Nah, naik BM itu nge-BM make mobil yang angkut motor, Mas. Oh iya. Nah, mobil itu kan atas bawah tuh. Iya. Nah, saya gandengan lagi, dapatnya gandengan. Iya. Gandeng. Iya, tergandeng. Tadi tuh penuh. Penuh, Anak-anak lo. penuh sekitar ya ratusan, Mas. Itu yang di dalam mobil, di mobilnya ada ratusan. Nah, belum yang motoran. Iya. Yang motorannya itu anak tamu, Mas. Nggak tahu, nggak ada yang ngaren atau apa ya. Soalnya di kita nggak ada yang misalnya yang megang nih, megang neper nggak ada. Jadi kita sama rata gitu. Nggak ada yang megang, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ini. Jadi anak-anak tamu itu nggak kekontrol, Mas. Nah, kalau pikir saya sih niatnya udah diterk aja semua. Iya, Nah, biar satu gitu. Iya, biar satu. Misalnya kalau ribut juga nggak ada yang bingung sama Iya, motor. iya. Nah, pas itu udah naik kan, saya udah buyar lah istilahnya. Yang penting ulang tahun berangkat. Yang penting berangkat. Nah, tiba-tiba pada naik motor kan, wah, kok banyak banget gitu. Di atas pada motor banyak banget ya. Semoga aja nggak terlalu banyak kan musuhnya lah, biar anak yang tamu ini bisa aman gitu, makanya nggak ada korban. Lewat bundaran Kedawung, Doski aman. Mendekati Nusantara nih, di pom tengah tali udah siap-siap. Oh, rame nggak nih? Udah, maksudnya udah. Berarti jarak beberapa ratus meter sebelum sekolah rival lu udah siap-siap, udah siaga-siaga. Soalnya emang di situ pasti ada aja, Mas. Nah, soalnya itu padat juga sih, kadang macet juga, Mas, di situ, Mas. Nah, di situ lewat mendekati jembatan terus sekolah. Iya, tahu. Nah, kita sebelum jembatan musuh banyak banget tuh nutupin jalan. Wah, caos tuh gitu tuh. Nah, terus pas itu pada turun anak-anak tuh, Mas. Anak-anak lo dari Turun, mobil. iya turun. Wah, ada yang ditanggepin sama warga, ada yang diajarin. Saya masih di atas, saya langsung loncat, terus naik motor ada kakak kelas. Bang, ayo bang, jalan bang, putar balik jalan, set. Terus udah jalan, aman, saya aman kan. Nah, terus dengar kabar temen kena. Temen lo? Iya, temen gua kena kan. Otomatis, wah gimana nih keadaannya kan. Katanya di Puskesmas, Kedawung, katanya waduh parah nih kayaknya di. Kan saya pikirnya udah kemana-mana kan, parah nih, aduh gimana ya kalau saya. Pas dengar yang nyelamatin, untungnya anak kita, Mas, yang nyelamatin, Mas. Basis lo? Enggak, basis deket situ, anak deket situ. Oh iya. Ya, makasih nih buat Agung udah nyelamatin teman saya. Agung, ya, namanya Agung, Mas, udah nyelamatin teman saya. Nah, terus diselamatin sama dia, pihak Puskesmas nggak nanggung tuh. Berarti nggak nerima? Diterima cuman tindakan aja, Mas. Oh. Jadi dioper ke Gunung Jati. Ke rumah sakit? Nah, ke rumah sakit. Udah sampai ke rumah sakit. Aduh, ngeri nih gimana kan. Pas di ronsen alhamdulillah nggak apa-apa, cuma Berarti dicek aja. emang pas itu musuh juga udah nyiapin berbagai macam Iya, pertahanan lah ya. iya pertahanan saya biar kita nggak lolos gitu. Ya. Saya gagalin lah istilahnya. Soalnya kabar pasti udah tembus lah. Udah ya. tembus pasti. Soalnya kalau kita dirayain ulang tahun 13 September, dirayain hari itu juga, Mas. Oh. Kecuali harinya bentrok sama libur. Ya. Besoknya gitu. Terus kita kalau lewat tuh pasti aja ada. Ya, lanjut yang temen lu dibawa ke Rumah sakit. rumah sakit. Iya. Tapi pas itu nggak apa-apa, dia masih keselamatin. Sadar, Mas. Selamat. Terus pas saya jenguk ke rumah sakit itu sadar dia, bisa kita ajak ngobrol apa. Saya tanyain kronologisnya gimana ya, dia ketinggalan soalnya, dia panik soalnya, bingung mau lari kemana, udah dikejar sama musuh, jadi dia kena. Nah kebetulan teman kita ada yang pakai baju bebas tuh, di situ ditolongin, jadi sampai ke rumah sakit. Berarti emang kejadian pas ulang tahun acara itu pecah banget lah ya. Pecah banget, saya juga sampai kena batu paping, Mas, di sini. Paping blok Itu yang kotak Iya. gitu loh. Nah Bocor karena nggak tuh? enggak, soalnya saya pakai tas, ya kan perlindungan kan tas tuh, tas tuh bagaikan tameng, hujan batu lah ya lo. bagaikan tameng Di tas itu. Ya gini lah istilahnya gini, lempar buat kena ini, cuman ini lecet doang sih, lecet doang, soalnya kan paping lumayan besar tuh. Iya, lumayan paping lah. Iya. Pasti keras. Tapi yang bikin aneh bisa sampai sejauh itu loh lempar paping kan, keren Iya. banget tuh, bak langsung kena. Dari pihak rival apa namanya, lo pas chaos di situ ada yang lo kena
atau ciang nggak pas kejadian itu? Kalau gua kenain sih enggak. Soalnya saya sekolah prinsip saya ribut-ribut aja. Jadi saya setiap kemana-mana nggak pernah bawa alat mas. Tangan kosong. Tangan kosong, cuma Kalau perlindungannya musuh bawa alat gesper doang. Oh, gitu. Gesper, bambu ya seadanya di situ aja. Senemunya lah ya. Iya senemunya, soalnya ya nggak ada pemikiran buat ngelukain orang. Soalnya kan saya masih punya orang tua, takutnya ada apa-apa kan. Betul. Nah jadi main aman aja lah. Kalau main pukul ya hajar aja gitu. Hajar juga bagian badan mungkin nggak mungkin, kalau ini mungkin di visum sih soalnya. Mm-mm. Nah ada, gue dengar kabar juga katanya lo sampai tembus ke Jabodetabek, itu gimana ceritanya? Kalau Jabodetabek itu bener mas, itu silaturahmi. Berarti lo emang di sosial media, nggak cuma di daerah Ciawi Majakuning doang ya? Soalnya itu saya mau sniper itu bukan dikenal di Cirebon aja sih mas. Jadi mau mempererat tali persaudaraan sampai sejauh mungkin. Nah pas di Jakarta itu gimana ceritanya tuh? Lo? Nah. Pasti adalah satu kejadian yang sampai sekarang lo inget. Apa tuh? Kalau di Jakarta sih kebetulan kita nggak kebagian ribut mas. Nggak ribut di Jakarta. Nggak ribut di Jakarta, cuman main aja gitu tuh. Soalnya mereka juga posisinya udah bebas sih. Dalam rangka apa sih lo ke Jakarta? Kesannya ya silaturahmi aja. Pertama kan kita kan, saya pertamanya join tuh mas, join di grup lain nggak masalah, di grup lain itu namanya PKI, tapi bukan PKI komunis, bukan mas. PKI-nya Poncol Kapal Israel. Sama kalau di sini perjuangan IPDN gitu, aliansi. Aliansi sekolah. Nah, nama aliansinya Poncol Kapal Israel, PKI disingkatnya. Itu mau ulta mas. Nah, dibuat tuh sama orang sananya maksudnya Jabodetabek, buat tuh grup lain. Acara besar lah ya. Saya gabung tuh. Nah, Saya kan pesan di situ. Kenalin nih, saya dari STM ini, sniper katanya, dari Cirebon. Mau ngalong ke situ katanya, ada yang mau nampung nggak kata saya tuh. Nah kebetulan responnya positif mas, ada yang bilang ayo bang sini main bang katanya. Wah ini enak nih, kebetulan yang respon itu anak Karyaguna. Iya, Jakarta. Karyaguna Jakarta. Nah di situ saya DM IG-nya, katanya DM aja mas IG ini gitu. Soalnya pelajar yang megang, ya udah siap, saya DM kan, bang saya dari Cirebon STM ini rencana mau main ke situ bang, gimana? Terus tanggapannya positif juga tuh. Ya udah mas, main aja. Nah pas di Jakarta gimana tuh? Nah pas di Jakarta saya 3 orang mas. Saya ajak teman saya tuh. Sniper juga. Sniper 3 orang. Iya. Naik ini ya, naik kereta sih. Naik kereta, daripada kita kesasar naik truk kan. Ya udahlah kita cari aman aja mas, namanya silaturahmi kan. Berarti emang tujuan lo jauh-jauh ke sana tuh emang nyari teman lah ya. Teman silaturahmi. Bukan cuma lo nyari keributan di tempat orang, tapi emang kalau lo ribut nyari sih namanya takdir lah, kalau emang takdirnya ribut juga ketemu ribut kan. Nggak usah di apa Nggak usah namanya, dicari. ya. Pasti kalau udah ribut tetap. Ngomong rokok enak juga nih. Rokok apa tuh bang? Nggak tahu nih. Ini rokok herbal. Herbal. Rokok herbal Buksin. Sinprovos 19. Ada 12 batang nih. Ini gua Apa tuh manfaatnya bang? gua udah 3 hari nih. Batuk pilek. Gua takut juga karena corona ya kan. Iya. Betul. Pas gua ngerokok ini enak juga nih, napas gua jadi Seger lah, iya, seger. lega. Terus nggak ada apa namanya, Sesak napas. iya enak nih rokok nih. Ini rokok kayak katanya tanpa bahan kimia, alkohol dan cerutu, kadar nikotinnya rendah. Bener kan gua bilang, napas terasa ringan dan lega. Menggunakan 17 ramuan herbal berkhasiat, dapat menetralisir dalam tubuh, aman bagi perokok aktif dan pasif. Ternyata banyak juga kegunaannya. Ya, mungkin salah satu, ya sekarang kan lagi cuaca ekstrim ya. Iya. Ekstrim banget nih. Ini Buat boleh pertahanan juga nih. tubuh. Ya, boleh juga nih rokok herbal nih. Oke lah, masuklah rokok herbal nih. Buat ntar gua bawa ke rumah lah. Nanti kalau ada yang mau pesan, barangkali ada yang mau pesan bang. ada di deskripsi di bawah. Nah, kalau mau pesan nanti bisa kontak aja langsung adminnya.
Oke lah, lanjut ke Billy lagi nih. Siap. Sampai sekarang ada teman dari sekolah yang nyeport lo nggak pasca lulus dari Nepot? Nyeport gimana nih? Ya nyeport lo dari segi karir, ya ibarat kata cowok, maksudnya cowok ya teh ya, bukan cewek. Takutnya nanti lo pulang dari podcast ini malah ribut kan. Aman. Ya temen tongkrongan lo lah yang sampai sekarang masih kontekan, masih deket. Aktif semua mas. Aktif. Di Facebook juga masih aktif, kadang nanyain kabar. Kalau ada yang nikah ya diundang. Terus kalau ada kita butuh, pernah ada yang nawarin pekerjaan mas. Gitu. Ada yang nanyain pekerjaan, lu kerja belum katanya. Di gua ada buka lowongan. Kalau lu mau main sini, Berarti kerja gitu. hal-hal yang positif lah ya yang dibagi di situ. Iya jadi pokoknya intinya nggak ada ruginya lah kalau punya teman banyak Nah, mah. itu. Insya Allah dimanapun Kita ambil pasti yang ada yang baik-baiknya, nampung iya. gitu. Ada ibarat kata itu yang lo tabur ya itu yang lo tuai. Iya betul. Sekarang kegiatan lo sehari-hari apa sih? Kegiatan gua itu kerja, kuliah, sama dagang. Anjing. Sibuk banget lo ya berarti. Ya nggak, ya lumayan lah. Itu gimana ngatur waktunya tuh? Gua jujur kuliah gua gagal. Anjing. Kerjaan nggak jelas. Ya namanya juga waktu belum ini ya masih labil lah, masih main nongkrong. Itu susah banget gua ngatur waktunya nih. Nah, lo gimana tuh ngatur waktu? Udah malu kerja, nyari duit dari usaha juga, kuliah juga, itu gimana ngatur waktunya tuh? Kerja kebetulan pulang jam 4. Nah terus jam 4 lanjut sampai jam sekitar paling lama itu jam 10 malam sampai jam 11 lah. Tuh dagang, pulang, kerja lagi terus gitu. Terus kalau kerja saya kerjanya Sabtu Minggu libur, itu dimanfaatin buat kuliah. Oh, berarti lo ngambil Kelas karyawan. Oke. Sibuk berarti ya, sibuk. Iya Sibuk banget. Berarti banyak pelajaran juga ya diambil dari pengalaman lo ya. Iya. Mulai dari ribut sampai banyak temen di luar kota sampai sekarang kesibukan lo yang nggak tahu gua ada. Kalau misalkan ada mungkin ya di sana yang bisa ngatur waktunya, gua salutin ya. Tapi di sini emang Billy nggak kepengaruh sama pergaulan waktu lo di STM berarti ya? Enggak, rokok semuanya enggak sih. Teman-teman juga alhamdulillah ngerti. Iya. Pokoknya misalnya kalau lagi ada acara misalnya minum, saya ada di situ. Cuman giliran saya dilewat sama mereka. Jadi mereka tuh emang bener ya menyayangi teman-temannya gitu, sayang masa depan temennya gitu. Kalau emang gue yang mabuk ya udah gue aja, lo nggak usah ikutan. Bukan ngajak berarti ya? Iya. Bukan tongkrongan yang rusak berarti. Iya, bukan tongkrongan. Nah, di situ yang bikin saya senang tuh sampai sekarang juga. Makanya itu yang saya kantongin tuh dari teman-teman saya belajar gitu. Mencari teman itu seperti ini. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Timur juga ada aliansi namanya VOC, Vodka of Central Java. Wah, anjing. Nama-nama aliansinya begitu ini ya, kontroversi ya? Iya, betul. VOC kan yang pernah ngejajah kita. PKI udah ada sejarah kelamnya di Indonesia, Iya. anjir. Ngeri-ngeri. Nah, sekarang gua mau tahu harapan lo apa sih buat adik-adik kelas lo? Terus buat teman-teman lo yang lo tahu sekarang yang ibarat kata belum maju, ya apalah harapan lo? Kalau harapan saya buat adik kelas saya, sudahilah pertempuran karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang ada sakit. Yang ada yang merugikan kita gitu. Iya. Karena sebenarnya itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Betul. Jadi masih mending kita hidup berdamai saja. Oke. Gitu. Berdamai. Kalau buat temen enjoy. Jadi kalau teman kita banyak, ya kita kemungkinan hidup kita enak itu lebih besar daripada kita banyak musuh kan. Kita kesini nggak enak, sini nggak enak. Kalau teman banyak kan, alhamdulillah aja gitu, ada aja rezeki gitu. Kalau buat teman-teman yang belum sukses, tetap semangat karena hidup itu berputar. Ada kalanya kamu di atas, ada kamu di bawah. Jangan menyerah, tetap semangat istilahnya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi perbaiki kekuranganmu, asalah bakatmu, dan tetap bersemangat. Mantap. Buat
ini deh, gue mau apa namanya pendapat lo tentang geng-geng konten nih yang lagi rame-rame nih. Siap. Ya bisa dibilang meresahkan ya meresahkan, biarpun mereka gak janjian sama rivalnya di tempat tertentu, tapi kan kita sebagai warga nih ngeri juga ya kan kalau misalkan kita lagi keluar sama keluarga. Nah itu gimana lo pendapat lo sama geng-geng konten itu? Geng kontennya menurut saya sih dari yang dipetik dari STM aja kan udah banyak korbannya. Masalah mau ditambah lagi dari korban konten kan. Dari konten aja per tahun ada aja korbannya itu Mas. Jadi untuk apa semua itu dilanjutkan? Kampungan lah ya. Iya, untuk apa semua itu dilanjutkan kalau tidak ada manfaatnya? Kampungan lo, geng konten. Udahlah stop aja gitu. Masih mending kita silaturahmi, ngadain acara baksos, acara-acara positif lah istilahnya. Biar Cirebon itu aman gitu. Kalau Cirebon aman kan semua orang yang datang ke sini kan, wah Cirebon ramah banget nih, enak kayaknya gitu nah, kan. image Cirebon yang lebih baik lah. Iya, menciptakan Cirebon yang lebih aman, kondusif lah istilahnya. Kondusif. Nah, Oke Bill, thank you nih atas waktunya nih. Siap. Jauh-jauh dari Suranenggala. Suranenggala. Itu Siap. lumayan jauh loh. Gua dari sini ke tempat kerjaan gua juga hampir setengah jam. Billy Siap. dari Suranenggala. Salut lah, respect gua buat lo Bill. Ya, buat silaturahmi Ya, apa yang enggak kan? anak muda yang Yoi. bekerja keras anjing. Amin, Gua amin. respect sama lo Bill. Yo, Siap. thank you atas waktunya Billy. Oke, siap. Ya, sekian dari kita. Narasumber kita dari Nepper, Billy namanya. Siap. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel podcast kita. Biar kita bentuk image Cirebon yang lebih baik kata Billy. Biar Siap. banyaknya pendatang. Kalau banyak- kita ya. banyak yang datang kan, Ya, banyak itu lagi dia. yang Oke. Cirebon dikenal. Mungkin next kita bakal bikin podcast bareng gangster ya. Tuh rada ekstrim juga sebenarnya gua kalau gua bawa gangster. Tapi ya bukan gangster yang ugal-ugalan, mungkin ada cerita kelamnya. Karena di podcast kita bukan cuma pelajar, gua mau menggarisbawahi di semua latar belakang kehidupan manusia dengan pengalamannya, entah itu ex-napi, jambret, gangster, sampai PSK pun pasti punya ceritanya dan bakal kita undang. Ya segitu aja dari kami. Thank you.